Anda kembali lagi bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dan 3 orang pejabat publik lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap. Keempat tersangka terjaring dalam operasi tangkap tangan di Surabaya. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Tersangka penerima kasus tersebut yakni Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahattua Simanjuntak, staf ahli Sahat Rusdi, Kepala Desa Jelgung Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas Ilham Wahyudi. KPK mengungkap Sahat Simanjuntak setidaknya menerima uang suap sebanyak 5 miliar rupiah atas perannya memperlancar pengusulan pemberian dana hibah ke desa-desa. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tersangka ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 15 Desember 2022. Selanjutnya didahului dengan adanya pengaduan masyarakat, KPK melakukan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Bakut. KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 4 orang sebagai tersangka, yaitu STPS, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 sampai dengan 2024. Sebelumnya keempat tersangka terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK di Surabaya pada Rabu malam. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang 1 miliar dalam bentuk pecahan rupiah dan dolar Singapura. Dari Jakarta, Esra Ambarita Pandupriyo, iNews melaporkan. Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus angkat bicara terkait operasi tangkap tangan KPK terhadap Sahattua Simanjuntak, kader Golkar yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Lodewijk menjelaskan kejadian itu harus menjadi cambuk dan juga peringatan bagi seluruh kader Partai Golkar. Kita belum ada konfirmasi, kalau saya baca di media sosial itu peristiwa tahun 2020. Ya, jadi kita nggak tahu ya, tapi kita akan konfirmasi. Yang jelas ya kita menghargai apa yang dilakukan oleh KPK dalam rangka penegakan hukum. Ya, kita harap juga ini jadi cambuk dan peringatan buat kader-kader Golkar untuk menghindari hal-hal seperti itu. Jadi saya terus terang kita belum tahu persis, tapi katanya ya di situ tercantum dana hibah tahun 2020. KPK menangkap Wakil Ketua DPRD Surabaya pada Rabu malam lalu. KPK masih menyelidiki aliran dana dalam kasus ini. Ketua Bidang Hukum dan HAM serta juru bicara nasional DPP Partai Perindo, Thammas Satralangkun, menyatakan kasus ini menambah panjang kasus korupsi para pejabat yang seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan daerah. Tentu saja ini memperpanjang jumlah anggota DPRD yang terjerat karena perkara korupsi. Data yang KPK sampaikan itu lebih dari 300 anggota DPRD itu terjerat perkara korupsi. Ini artinya memperpanjang angka tadi, data tadi. Nah, tentu saja ini akan berdampak sangat berat bagi pemerintahan daerah. Kenapa? Karena DPRD, kepala daerah, bupati, wali kota atau gubernur ini kan sebetulnya ujung tombak untuk melakukan pembangunan di daerah, pemerataan di sana. Tetapi justru yang terjadi adalah mereka malah terjerat korupsi. Ini hal-hal yang sangat kita... Remaja berusia 19 tahun di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat diterkam buaya berukuran 4 meter. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.